Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina, khususan jami'u hadhihi al-ahadith al-Imam An-Nawawi بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: فصل: المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه ويتدبر ما يذكر أو ما يذكر ويتعقل معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود. ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قول لا إله إلا الله لما فيه من التدبر، وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala di waktu yang berkah untuk melanjutkan rutinan seperti biasa, yaitu pembacaan Kitabul Adhkar karya daripada Al-Imam An-Nawawi, yang mana alhamdulillah kita berada di bab pertama masih. Bab pertama ini akan menerangkan tentang hakikat daripada zikir, karena kitab ini judulnya Al-Adhkar, yaitu zikir-zikir. Sebelum beliau pengarang kitab ini, Al-Imam An-Nawawi, menyebutkan zikir-zikir yang akan beliau sebutkan di kitab ini. Di bab pertama atau di fasal pertama, beliau akan menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan zikir. Salah satunya yang kita baca barusan, faslun, beliau Al-Imam An-Nawawi berkata, al-muradu minadz-dzikri hudurul qalbi. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud atau tujuan utama daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah hudurul qalbi. Kita berusaha bagaimana caranya agar ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu ikut berzikir kepada Allah. Ketika kita bertasbih, ketika kita bertahmid, ketika kita bertakbir,
ketika kita istighfar, semua kandungan makna zikir, ketika kita membaca Al-Quranul Karim, ketika kita sedang sholat, semua kata Imam Nawawi tujuan utamanya adalah hudurul qalbi, yaitu hati kita hadir ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama daripada kita berzikir. Ketika kita dianjurkan untuk berzikir dengan lidah, lidah itu hanya perantara latihan agar hati kita ikut berzikir dengan lidah kita. Kita mengucapkan la ilaha illallah, ini salah satu perantara agar hati kita juga mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bukan hanya di lidah stop, tidak. Bukan hanya di mulut kita sudah merasa cukup, tidak. Akan tetapi harus sampai kepada hati kita juga ikut berzikir dengan mulut kita. Itu tujuan utama daripada berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sampai nanti kita kepada satu derajat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang beriman itu hatinya akan merasa tentram ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu akan merasa tentram. Kalau dia lagi sumpek, kalau lagi galau, kalau lagi banyak urusan yang membuat suasana hatinya lagi tidak baik, itu cukup dengan menyebut nama Allah, dia akan merasa lebih baik. Cukup dengan menyebut nama Allah, dia akan merasakan ketentraman jiwa. Nah, itulah tujuan utama daripada kita berzikir. Dan ini pastinya dan tentunya sudah dirasakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti orang yang paling tentram jiwanya ketika berzikir adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sahabat-sahabat meriwayatkan idza hazabahu amrun, beliau kalau lagi dibuat pusing oleh satu urusan, nada Bilal. Beliau panggil Bilal. Beliau tanya Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Bilal, masuk belum waktu salat? Tolong hibur kami dengan salat wahai Bilal. Jadi Nabi menghibur hatinya, menghibur kesehariannya yang padat, yang sibuk. Nabi itu jangan kita kira kosong kan begitu. Beliau sibuk, sibuk ngurusin umat. Keluarga beliau juga banyak, sibuk jihad, sibuk dakwah, sibuk mengajari kepada sahabat-sahabat, murid-murid beliau. Sibuk padat jadwal Nabi. Ketika beliau sudah misalkan ngerasa capek atau ngerasa sudah mulai runyam bahasa kita, itu beliau panggil Bilal. Beliau tanya Bilal, "Wahai Bilal, udah masuk belum waktu salat? Tolong ya Bilal, hibur kami dengan salat wahai Bilal." Jadi Nabi minta dihibur hatinya dengan salat. Dengan salat. Jadi ketika beliau salat, di situ beliau merasa tentram jiwanya. Ketika beliau berzikir kepada Allah, bukan hanya mulut beliau yang qomat kamit, tapi hati beliau juga berqomat kamit, berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan zikir yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling banyak pahalanya adalah ketika mulut kita berzikir, hati kita juga ikut berzikir. Ini yang paling mulia. Mulutnya berzikir, hatinya juga berzikir. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya meresapi makna daripada la ilaha illallah. Ini paling mulia. Lebih mulia daripada orang cuma zikir dengan hati. Kenapa? Karena orang yang zikir hati dan mulut, itu mulutnya juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
daripada zikir cuma di hati, mulutnya diem, maka mulutnya nggak dapat pahala. Makin banyak anggota tubuh yang berzikir kepada Allah, makin banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling standar adalah orang yang zikir hanya dengan lidah tanpa hati. Hatinya nggak ikut zikir. Dan jangan kecil hati, tapi jangan kita kecil hati. Habib kalau begitu, udahlah, ada usaha zikir aku. Kenapa? Ya aku tidak bisa zikir dengan hati. Kalau aku zikir cuma mulut yang qomat kamit, tapi hati aku khoyal kemana-mana misalkan. Kalau aku bertasbih atau bersolawat, istighfar, itu cuma tangan tasbih gerak-gerak sama mulut qomat kamit, tapi hati aku lagi mikir ke pasar, mikir ke dagangan, mikirkan gawean. Nah, itu termasuk tipu daya setan. Termasuk was-was daripada setan. Setan itu akan datang kepada kita ketika kita sedang berusaha untuk khusyuk dalam berzikir, untuk khusyuk dalam ibadah solat, untuk khusyuk dalam membaca Al-Quran atau bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, setan datang. Sudahlah, kau tidak bisa khusyuk. Solat kau itu dasar. Kenapa kau tidak bisa khusyuk? Macam-macam. Bagaimana caranya kita keluar dari golongan orang yang berzikir kepada Allah? Itu setan pasti. Pasti dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan kita dari golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, was-was ini dibantah dan ditolak oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau dalam salah satu hikamnya mengatakan, jangan kalian tinggalkan zikir, jangan sekali-kali, kata beliau. Kalian tinggalkan zikir cuman karena kalian tidak bisa zikir dengan hati. Kalian bisa zikir dengan mulut, rajin istighfar, rajin sholawat, rajin baca Al-Quran, tapi hatinya masih tidak bisa khusyuk, tidak bisa ikut berzikir, tidak bisa meresapi. Jangan tinggalkan kegiatan tersebut cuman karena hati kalian tidak bisa ikut khusyuk ketika kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ikut, jangan tinggalkan. Terus. Tidak apa-apa. Kita baca Quran sejuz, paling selembar yang kita khusyuk di situ. Misalkan yang kita tadabburi paling satu lembar. Sisanya satu juz itu tidak ada yang kita tadabburi. Khoyal gitu, pikiran kita kemana-mana, kacau, tidak apa-apa. Ketika kita bersolawat 100 kali, cuman 10 kali yang kita solawat sambil meresapi, rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak apa-apa. Ketika kita beristighfar 100 kali, cuman 10 yang kita ngerasa sedih yang banyak dosa, 90 istighfarnya kita pikirannya udah kemana-mana, tidak apa. Terus lanjutkan. Jangan kita tinggalkan aktivitas tersebut, kegiatan zikir itu cuman karena alasan hati kita nggak bisa ikut zikir. Jangan, kata beliau. Karena kata Imam Ibnu Athaillah, masih mending itu. Ketika mulut kalian berzikir, hati kalian tidak ikut berzikir, itu masih mending daripada orang yang mulut dan hatinya sama sekali tidak berzikir. Masih mending. Kemudian kalau misalkan kita tinggalkan, kita baca Quran, tinggalkan apa? Aku tidak bisa khusyuk, tidak bisa tadabbur. Ditinggalkan. Ketika kita tinggalkan bacaan Al-Quran kita, apakah habis itu kita bisa khusyuk atau tadabbur? Tambah, tidak mungkin. Kita tinggalkan zikir, istighfar, salawat kepada Nabi dengan alasan tidak bisa tadabbur, tidak bisa khusyuk. Ketika kita tinggalkan, tambah jauh kita untuk khusyuk atau tadabbur ketika istighfar atau salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya yang tadinya mulut kita dapat pahala, tangan kita dapat pahala karena memegang tasbih, gara-gara kita tinggalkan dengan alasan hati kita tidak bisa khusyuk, tidak dapat pahala galau. Rugi galau akhirnya. Nah, itu yang diinginkan oleh setan. Itu yang diinginkan oleh setan. Makanya ulama mengatakan ketika kita diberikan oleh Allah taufik hidayah untuk ibadah, untuk sholat,
Allah giring kita untuk sholat berjamaah di masjid, misalkan. Allah gampangkan kita untuk membaca Al-Quran. Allah gampangkan, Allah permudah kita untuk belajar, menuntut ilmu agama, atau bersolawat kepada Nabi. Ini udah nikmat yang besar dari Allah. Udah nikmat yang besar itu. Jadi jangan sampai kita tinggalkan atau kita tidak peduli dengan nikmat itu cuman gara-gara hati kita belum bisa khusyuk. Dengan mulut kita zikir, itu sudah nikmat yang besar dari Allah. Dengan kita dipermudah oleh Allah, buka Al-Quran, duduk baca Al-Quran, kita tinggalkan kesibukan kita, itu udah nikmat dari Allah. Urusan hati kita kapan bisa khusyuk, itu di tangan Allah. Yang penting kita udah berusaha. Berusaha misalkan, usahakan kalau kita baca Al-Quran, jangan di depan kita ada HP misalkan. Usahakan ketika kita ingin zikir, istighfar di tempat yang tidak ramai, yang agak sepi. Kalau di rumah, di tengah malam, itu usaha. Kita ini cuma dituntut sama Allah untuk berusaha. Kita dituntut untuk berusaha. Urusan hati kita mau khusyuk atau tidak khusyuk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan kita. Kita cuma bisa berusaha. Karena yang mengatur, membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak dituntut untuk memaksa hati kita untuk khusyuk, tapi yang dituntut adalah kita berusaha untuk khusyuk ketika ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha. Sudah, sisanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita udah diberikan oleh Allah taufik hidayah untuk berzikir, untuk ibadah, itu udah nikmat yang besar dari Allah. Ya makanya cerita yang familiar, ada seorang wali masuk ke pasar. Ketika dia masuk ke pasar, dia melihat ada orang yang tidak punya anggota tubuh, maksudnya tangannya udah tidak katik, kakinya udah katik, duduk di pinggiran pasar, tidak katik tempat tinggal. Mulutnya komat kamit. Sama wali tadi, sama ustadz tadi, kiai tadi diparahi. Apa yang dia baca? Mulutnya komat kamit, zikir. Ternyata zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Zikirnya itu alhamdulillah. Puji syukur untuk Allah, puji syukur untuk Allah. Terima kasih Allah. Bengong ini ustadz, ini kiai. Apa dia ini zikirnya alhamdulillah. Kalau yang punya rumah besar, punya mobil banyak, mungkin zikirnya alhamdulillah. Ini tidak punya rumah. Bahkan anggota tubuhnya tidak sempurna. Duduknya di pinggiran jalan, di pasar. Zikirnya alhamdulillah. Ditanya sama. Kenapa kau zikirnya alhamdulillah? Aku tidak nyingok nikmat dari Allah yang ada pada hati. Nikmat apa yang kau punya? Sehingga kau berzikir, mengucapkan dari tadi alhamdulillah. Apa jawabnya? Kata alhamdulillah alladzi ja'ala qalbi syakiran wa lisani dzakiran. Kata beliau, orang yang zikir alhamdulillah tadi yang tidak punya apa-apa. Aku bersyukur kepada Allah karena Allah telah menjadikan hatiku hati yang bersyukur kepadanya, tidak protes dengan keputusannya, taslim, menerima qada dan qadarnya. Ini kan nikmat yang besar. Itu aku bersyukur atas nikmat itu yang pertama. Yang kedua, wa ja'ala lisani dzakira. Dan aku bersyukur kepada Allah karena Allah mempermudahkan lidahku untuk berzikir kepadanya. Jadi yang dia syukuri tadi, hatinya qanaah, merasa cukup, taslim, terima dengan qada, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang kedua yang dia syukuri adalah lidahnya, mulutnya. Allah berikan kegampangan untuk bersyukur, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita udah berzikir, itu udah dapat nikmat yang besar dari Allah. Maka syukuri nikmat itu dengan kita jaga, kita istiqomahkan, kita rutinkan, jangan kita tinggalkan. Insya Allah setelah itu baru akan diberikan nikmat yang berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ulama lagi mengatakan
banyak mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kata beliau, mulutku yang kotor ini, yang masih banyak maksiat, masih suka bohong, masih suka ngatui wong, masih suka ngomongin orang dari belakang, itu Allah masih izinkan untuk menyebut namanya. Itu nikmat yang besar dari Allah. Mulut yang kotor, mulut kita ini kan maksudnya kotor tuh masih banyak maksiat. Tapi Allah berikan taufik hidayat, Allah izinkan untuk kita menyebut namanya. Untuk kita sholat menghadapnya. Untuk kita membaca Al-Quran. Untuk kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulut yang kotor ini, itu nikmat yang besar dari Allah. Makanya ulama itu dak ganti ulama itu yang penting kapan khusyuk, kapan aku ini bisa jadi wali, kapan mereka itu yang penting apa yang Allah berikan kesempatan kepada mereka, mereka gunakan, tidak mereka sia-siakan. Urusan mau jadi wali, apa urusan pengen ketika zikir langsung khusyuk, itu urusan Allah. Yang mereka lakukan hanya berusaha dengan jalan yang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan kapan hati kita bisa khusyuk, itu urusan ada di tangan Allah. Kita cuma dituntut untuk berusaha. Nah, makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam tersebut mengatakan bahwasanya jangan sekali-kali kita tinggalkan aktivitas yang sudah kita rutinkan daripada zikir, ibadah kepada Allah cuman gara-gara alasannya aku belum bisa khusyuk, aku belum bisa tadabbur, aku belum bisa meresapi maknanya, maka aku tinggalkan semua itu termasuk daripada tipu daya setan. Karena kata Imam Ibn Athaillah, moga-moga kata beliau, dengan kau rutin, dengan kau istiqamah, dengan kau terus-menerus zikir kepada Allah, dengan lidahmu, dengan mulutmu, hatimu belum ikut, tapi kau istiqamah terus, itu akan diberikan oleh Allah nikmat berikutnya, yaitu hatimu juga ikut hadir ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'ala Allah biba'id. Dan itu enggak mustahil, enggak susah untuk Allah. Allah ada kata yang susah untuk Allah. Idza arada amran ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu pengen apa dapat, langsung jadi. Nah, jadi untuk menjadikan hati yang sekeras batu misalnya. Maka kita jangan nganggap mustahil. Ada orang dia tidak bakal taubat. Dia ini tidak bakal masuk Islam. Mustahil. Jangan. Itu urusan Allah. Sayyiduna Umar bin Khattab, sahabat yang paling cemburu kepada Nabi. Kalau Nabi diganggu sedikit, beliau paling marah pertama kali. Kalau ada yang kurang ajar sama Nabi, beliau pertama kali yang ingin menghukum orang tersebut. Yang cinta begitu luar biasa kepada Nabi, itu sebelum masuk Islam, musuh besarnya umat Islam. Beliau itu tahun kelima baru masuk Islam. Artinya selama 5 tahun Nabi berdakwah, Umar bin Khattab selalu mencegat, menolak dakwah Nabi Muhammad. Mengganggu, bahkan menyiksa daripada orang-orang yang berada di bawah naungannya, daripada kabilah beliau, kabilah Bani Adi. Itu kalau dia tahu ada yang masuk Islam dari kabilah Umar bin Khattab, dari kabilah dia, kabilah itu keluarga begitu ya, keluarga besar. Ada yang masuk Islam, didatangi sama beliau, disiksa. Itu Sayyidina Umar. Luar biasa. Sampai-sampai ada perempuan yang mengatakan lebih masuk akal yang masuk Islam itu keledainya, bukan Umarnya. Aku lebih percaya kalau ada yang ngomong masuk Islam keledai Umar, bukan Umarnya. Jadi saking menurut mereka pada saat itu mustahil untuk Umar bin Khattab masuk Islam, itu lebih masuk akal binatang yang masuk Islam daripada Umar. Ya, padahal kan binatangnya tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saking mustahilnya, lebih masuk akal keledainya yang masuk Islam daripada Umarnya. Tapi coba lihat ketika Allah ingin memberikan hidayah, segampang membolat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala din. Al-qalbu
al-qalbu fi usbu'in min asabi'ir rahman. Dalam satu hadis kata Nabi, hati manusia itu umpama seperti ada di ujung telunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan. Jadi saking cuma nak balikan hati saking mudahnya hanya seperti membalikkan telunjuk gitu. Allah nggak punya telunjuk. Allah nggak sama dengan makhluk. Ini perumpamaan dari Nabi. Saking gampangnya. Umar bin Khattab yang sahabat waktu itu mengira mustahil dia masuk Islam, lebih masuk akal keledainya yang masuk Islam daripada Umar, cuman karena mendengar 5 atau 10 ayat tanpa disengaja Umar bin Khattab masuk Islam menjadi sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa disengaja. Beliau nak pegel beliau ini udah pegelnya nama dakwanya Nabi. Kata beliau, sudahlah, lemah aku datangi Muhammad, aku bunuh ya Muhammad. Ini cerita masuk Islamnya Umar bin Khattab. Biar aku bunuh Muhammad, selesai jadi urusan ini. Propagandanya selesai, pecongnya udah aku bunuh. Setelah itu keluarga Muhammad nak bunuh aku, tak apa bunuhlah. Saking pegelnya Sayyidina Umar dengan dakwah Islam waktu beliau masih musyrik. Setelah itu aku serahkan diriku kepada keluarga Muhammad Bani Hashim untuk dibunuh. Tak apa-apa, lanang dibalas sikok lanang. Tapi udah, tak kata lagi keributan ini. Akhirnya ketika Umar ingin menuju rumah Nabi, ketemu dengan awak. Kata Umar, nak kemana kau? Aku nak nak ngebunuh Muhammad. Kata Umar, tidak usahlah kau urusi orang lain dulu. Urusi dulu adik kau. Tak tahunya adik beliau masuk Islam. Tanpa beliau ketahui. Urusi dulu adikmu yang perempuan, namanya Fatimah. Urusi dulu adikmu perempuan itu, dia udah masuk Islam. Tidak usah ngurusi orang lain. Wah, marah Ini udah panas pengen bunuh Nabi, tak taunya adiknya masuk Islam, diam-diam. Datang Sayyidina Umar ke rumah adiknya Fatimah, atau Zainab, lupa namanya. Ketika ingin mengetuk pintu, mendengar adiknya perempuan lagi membaca Al-Quran. Jadi tanpa disengaja. Dengar. Marah dulu masih emosi. Datang masuk ke rumah. Ditampar adiknya sampai berdarah. Keras Sayyidina Umar itu. Ditampar adiknya sampai berdarah. Akhirnya ketika melihat, tak taunya sampai melukai adiknya perempuan, di situ luluh hati Sayyidina Umar. Nyingok darah di bibir adik. Akhirnya luluh Sayyidina Umar. Udah ada emosi lagi. Minta dibacakan lagi. Tadi kau baca apa? Tadi apa yang kamu baca? Coba, aku mau lihat. Kata adiknya, tidak boleh. Kau musyrik. Musyrik itu najis. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ya sudah, bacakan. Diulang sama adik. Karena melihat kakaknya Umar, yang menurut mereka mustahil untuk masuk Islam, menunjukkan ketertarikan dengan Al-Quran. Semangat adik. Diulangi surat Toha. Dari awal surat Toha sampai ayat 15 atau ayat 20 kalau tidak salah. Dibaca sama adik. Dari awal ayat sampai ayat ke-15 atau 20, pendek-pendek ayatnya, tidak panjang-panjang. Ya, surat Toha juz 15 itu, juz 14 atau 15. Menangis ya Umar. Ketika beliau menangis, langsung beliau minta ditunjukkan di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datangi Nabi Muhammad dan beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuman beberapa detik istilahnya. 5 tahun orang yang sangat memusuhi Islam karena mendengar 10-15 ayat langsung berubah hatinya, masuk ke agama Islam dan menjadi pembela nomor 1 untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar bin Khattab. Dan ini banyak cerita, bukan Sayyidina Umar. Banyak cerita sahabat-sahabat yang sekejap mata cuman. Yang tadinya hatinya benci nian sama Nabi, jadi cinta luar biasa sama Nabi. Jadi urusan hati itu urusan Allah. Bukan urusan kita. Kita ngajak, kita dakwah, nasihati orang rumah, nasihati kerabat, nasihati teman. Untuk misalkan melo sholat berjamaah di masjid, untuk ibadah, untuk tidak maksiat. Dia nak dengar apa tidak dengar itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya mengajak. Kalau Nabi saja kata Allah, in alaika illal balagh, itu Nabi.
Kata Allah, wahai Muhammad, kamu itu tugasnya hanya balag, tabligh, mengajak. In alaika illal balag. Apalagi kita. Jadi kalau kita ngajak wong maksa, itu bukan jati diri seorang pendai, seorang pendakwah, orang untuk ngajak orang lain ke jalan Allah. Tidak boleh. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tugas kita hanya mengajak. Ayo, melok ke masjid berjamaah. Ayo, melok ke masjid. Kita dengar hadis Nabi besar Muhammad. Ayo, jangan maksiat lagi. Ayo, jangan tinggalkan sholat. Urusan dia nerima atau tidak nerima, berubah atau tidak berubah, itu urusan Allah. Nah, makanya kata ulama, jangan putus asa ketika berdakwah di jalan Allah. Ayo, sudahlah Ustaz, pegel aku nasihati dia. Lah berbuih mulut ini, tak berubah-ubah, itu salah. Walaupun kita nak berbuih sebanyak apa dia tidak berubah, tetap kita diwajibkan untuk menasehati orang yang di bawah naungan kita atau orang yang kita kenal. Walaupun dia tidak berubah-berubah, bukan urusan kita. Urusan kita cuma menyampaikan, menasehati. Urusan dia berubah karena itu adalah urusan hati, maka urusannya di tangan sang pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi tidak capek-capek. Nabi ketika berdakwah di Mekah yang Islam baru sedikit, Nabi tidak capek. Sayyidina Umar itu di tahun kelima dari dilantiknya Nabi Muhammad SAW, kata Sayyidina Umar, aku ini orang yang ke-40. Pas ketika aku masuk Islam, jumlah muslimin dan muslimat pada saat itu 40 orang. Ini Nabi udah dakwah 5 tahun. Nabi sudah dakwah 5 tahun, yang ikut Nabi baru 40 orang. Orang ke-40 Umar bin Khattab. Nabi tidak peduli. Ya, kalau kita mungkin kalau Allah kecil hati, kata yang melok ya aku. Berapa lama kau sudah dakwah di situ? Baru setahun. Ya baru setahun. Udah kecil hati. Tidak kata yang melok dia atau tidak kata yang taubat. Jangan. Nabi 5 tahun 40 orang baru dia tidak peduli Nabi. Terus sampai 13 tahun beliau berada di kota Mekah dakwah. Tidak peduli. Yang melok-melok, yang tidak melok bukan urusan aku, kata Nabi. Di Madinah baru pesat perkembangannya. Begitu. Jadi urusan hati urusan Allah. Nerima apa tidak itu urusan Allah. Dan jangan anggap mustahil. Mungkin malam ini dia ahli maksiat paling nomor 1, besok pagi dia ahli taat nomor 1. Mungkin malam ini dia tidak sholat, tidak pernah ke masjid sama sekali, besok subuh dia berada di barisan nomor depan. Bahkan Nabi mengatakan, kadang ada orang yang malamnya masih kafir, paginya sudah menjadi mukmin, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan hati khusyuk, hati bisa tadabbur, hati bisa ikut zikir, itu urusan Allah. Urusan kita cuman mempersiapkan diri. Alainal istidad wa alaihil madad. Kita dituntut untuk mempersiapkan diri, untuk berusaha yang memberikan, yang membuka hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak capek gitu. Nah, makanya Al-Imamul Ghazali beliau mengatakan memang tujuan utama daripada zikir adalah zikir hati, yaitu ketika kita berzikir, hati kita ikut berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu wasilahnya agar bisa hati kita juga berzikir kepada Allah. Lidah kita harus terbiasa untuk zikir. Kalau orang tidak pernah zikir lidahnya, tidak mungkin hatinya bisa zikir kepada Allah, kan sih? Jadi tahapannya begitu. Ya, orang misalkan tidak sekolah SD, tiba-tiba di SMP, kan tidak mungkin. Harus masuk SD dulu. Nah, begitulah tertib atau urutan zikir ini. Harus masuk kelas cuman zikir dengan lidah. Terus dia continue berusaha istiqomah, baru setelah itu naik ke tingkatan berikutnya zikir dengan hati. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat tersebut, bisa berzikir dengan lidah,
dan hati kita juga ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merasakan itmi'nanul qulub, ketentraman jiwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ketentraman jiwa di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal alamin fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.